15 ayat 5 bilang gini, kita baca sama-sama 2, 3. Akulah dan kamulah, barang siapa tinggal dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku. Jadi kekristenan itu inside out, dari dalam terekspresi keluar, bukan dari luar masuk ke dalam. Itu agama. Tapi kekristenan, Yesus yang ada di dalam kita, Rabi kita, terekspresi keluar melalui hidup saya dan saudara. Jadi pastikan ketika orang melihat saudara, mereka melihat Yesus, bukan hantu. Katakan amin. Amin, saudaraku. Dan dengar baik-baik, saudaraku, ini artinya Yesus percaya sekali sama saudara. Yesus percaya bahwa suami saudara bisa serupa dengan Kristus. Kita berdoa, Bapak Ibu. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih buat siang hari ini. Kami percaya bahwa kami ada hari ini adalah karena anugerah-Mu, kasih karunia yang Tuhan limpahkan bagi kami. Tuhan, hari ini kami mau belajar untuk memiliki hati yang siap diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu memerdekakan setiap hati dan pikiran kami. Dan kami percaya ketika hati dan pikiran kami dimerdekakan, maka cara hidup kami akan diubahkan. Mari Roh Kudus, Kau berbicara kepada kami semua. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Dan biarlah kiranya hanya nama Tuhan yang dipermuliakan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Nah saudaraku, hari ini saya akan bicara tentang satu topik ataupun tema kita pada siang hari ini, saudaraku, yaitu panggilan mulia menjadi murid sejati, saudara. Nah saudara, saya ingin kita membaca firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 1, saudaraku. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku, ketika Yesus 3,5 tahun dia melayani di dunia ini, saudara, dia berhadapan dengan 3 kelompok, saudaraku. Ya, dan hari-hari ini juga kita akan bisa temukan bahwa di gereja pun kita akan menemukan ada 3 kelompok, saudaraku. Yang dimana di sini, saudaraku, yang pertama adalah kelompok gerombolan orang banyak. Ya, yang kedua adalah kelompok orang-orang Farisi. Dan yang ketiga adalah kelompok murid, saudara. Coba tanya kiri kananmu, kamu masuk kelompok yang mana? Haleluya. Nah saudaraku, kita akan belajar hari ini. Ya, kita akan melihat ciri-ciri dari setiap kelompok ini, saudaraku. Nah saudara, kita akan lihat di sini yang pertama adalah kelompok gerombolan orang banyak. Ini saya sebut dengan Kristen duniawi. Ya, orang yang disebut Kristen duniawi itu bukan sekedar dia jatuh dalam dosa moral. Katakan amin. Orang yang hanya, saudaraku, jatuh di dalam hal-hal yang berbau moral, bukan. Tetapi Kristen duniawi adalah Kristen yang hanya berfokuskan kepada dirinya sendiri. Kita akan baca Yohanes 2 ayat 23 sampai 24. Dan sementara ia di Yerusalem selama apa? Banyak orang percaya dalam namanya. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya.
Tapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena apa? Ia mengenal mereka semua. Haleluya. Ini menarik, saudaraku. Ya, di sini dikatakan ketika Yesus, saudaraku, ada di Yerusalem selama hari raya Paskah, saudara, ada banyak orang yang percaya kepada Yesus. Ini adalah satu hal yang baik. Ya, percaya kepada Yesus. Kenapa mereka percaya? Karena Alkitab katakan mereka melihat tanda-tanda yang diadakan. Saya tidak anti dengan mukjizat. Sampai hari ini saya percaya mukjizat. Katakan amin. Dan saya tidak bilang saudara orang percaya kepada Yesus karena mukjizat. Tapi masalahnya kekristenan nggak sampai di situ, saudara. Karena ada banyak orang hari ini datang kepada Tuhan hanya bicara berkat. Datang kepada Tuhan karena bicara tentang Indomie, nasi bungkus, dan yang lain-lainnya. Datang kepada Tuhan karena bicara tentang perut, bicara roti. Tapi pertanyaannya adalah begini, apakah Tuhan mempercayakan dirinya kepada kita? Itu yang lebih penting, saudara. Karena orang yang percaya kepada Tuhan belum tentu dipercaya oleh Tuhan. Tetapi orang kepercayaan Tuhan pasti dia adalah orang yang percaya. Amen. Kenapa Yesus tidak percaya kepada mereka? Karena Yesus tahu hati mereka. Halo. Amin. Karena mereka mengikuti Yesus karena ingin hanya bicara mukjizat. Karena mereka percaya Yesus hanya bicara tentang berkat. Makanya gak heran, saudaraku, mudah sekali untuk kita ngumpulin banyak orang. Gampang kok. Anda siapin aja nasi padang. Gratis. Halo. Saudara bisa undang pengkhotbah yang hebat. Pengkhotbah yang terkenal dan ada artis yang terkenal. Saya percaya dalam waktu sekejap gereja Anda akan besar. Tapi semua hanyalah gerombolan orang banyak. Tuhan tidak pernah tertarik dengan gerombolan orang banyak. Tuhan tidak tertarik dengan hanya bicara tentang jumlah dan angka. Tetapi yang Tuhan tertarik adalah kualitas kehidupan seseorang. Amin. Makanya hari ini ada banyak Kristen-Kristen KKR. Saya nggak anti dengan KKR. Tapi saya mau berkata kepada saudara. Hei saudaraku, dengar baik-baik. Tuhan mau jadikan setiap pengikutnya bukan hanya sekedar percaya. Tetapi menjadi orang kepercayaannya Tuhan. Amen. Nah makanya seringkali berita yang kita dengar itu half truth. Apa itu half truth? Kebenaran yang setengah. Ya. Kenapa? Karena berita itu penting kan? Halo? Berita apa yang kita sampaikan kepada jemaat kita itu menentukan sikap dan perilaku mereka. Karena iman datang dari mana? Dari pendengaran. Dan dari situlah muncul apa? Suatu buah. Makanya begini, kalau mereka mendengar firman yang sejati, muncul iman yang sejati, maka buahnya pasti buah sejati. Masalahnya banyak berita kita lebih kepada pemenuhan egonya kan, kebutuhan pribadi. Mau sembuh? Ikut Yesus. Haleluya. Mau diberkati? Ikut Yesus. Itu half truth. Itu kebenaran setengah. Karena Alkitab berkata, siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan pikul salib setiap hari. Halo. Halo. Jadi harusnya yang kita cancang adalah kamu siap mati terhadap dirimu, ikut Yesus. Oh iya,
Kalau engkau nggak siap mati terhadap keinginanmu, kebutuhanmu, engkau nggak bisa ikut Yesus. Karena ketika kita menyatakan untuk percaya kepada Yesus, maka hari itu juga saudara sedang berkata, kehendakku, keinginanku sudah mati, tapi pelaksanaan Tuhan yang harus kukejar, kehendak Raja. Bukan keinginanku. Halo, amin? Coba tanya sebelahmu, siap ikut Yesus enggak? Ya, ikut Yesus apa, saudara? Karena firman yang sejati itu bagaikan dua sisi mata uang, saudaraku. Ada berkat dan ada apa? Pikul salib, sangkal diri. Tapi tanpa kita sadari hari ini, banyak orang hanya bicara berkat, blessing, blessing, blessing. Saya mau katakan sama saudara, dengar baik-baik. Berkat gak perlu kita bicarakan, otomatis ketika kita mengikut Yesus. Yang kita perlu beritakan, mati terhadap keinginan pribadi. Karena musuh terbesar kita bukan setan. Setan sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Jangan dikit-dikit setan yang disalahin. Dia memang sudah salah. Halo? Amin? Saya mau kata mau enggak? Perpecahan terjadi di gereja di mana-mana bukan karena setan saat itu. Karena ego yang ada dalam dirimu kan? Halo? Karena keinginanmu kan? Kalau Yesus kita sama, Raja kita sama, sama-sama kita menyabmitkan diri, rendah hati, kehendak Raja yang jadi, enggak ada perpecahan. Amin, saudara. Kita bicara tentang unity, mari matikan semua keinginanmu, kepentinganmu. Untuk apa kau datang ke sini? Hanya untuk transport? Haleluya. Saya mau katakan saudara, Anda gerombolan orang banyak. Ini bicara mental. Halo? Amin, saudara. Ini yang harus kita pahami. Bahwa ketika kita mengikuti Yesus, kita mati terhadap pelaksanaan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di hidupku seperti di sorga. Buat apa kita banyak orang tapi kualitasnya kerikil, kan buat apa, saudara? Hanya simpatisan, hanya jadi fans pendeta tertentu, ya, hanya datang ke tempat ini 7D, datang duduk diam dengar duit dansa dan dada, yang ngapa-ngapain, dia cuma manasin tempat duduk dan tempat duduknya udah dikontrak sama dia, saudara. Karena nggak pindah-pindah tuh. Disuruh melayani nggak mau, suruh bayar harga berkorban nggak mau. Udahlah Pak Pendeta, yang penting kami setia ibadah minggu, lalu saya setia memberikan kolekte setiap perpuluhan. Lalu pendetanya berkata, oh puji Tuhan. Maaf saudara, kau tidak melakukan amanat agung. Karena amanat agung bukan jadikan mereka simpatisan yang hanya sebatas memberikan perpuluhan ke gerejamu. Halo? Amin, saudaraku. Ya, saya bicara ini karena saya mengasihi saudara. Katakan amin, saudara. Tapi dimulai dari kita dong. Mau jemaat berubah? Pendetanya dulu berubah. Mau kota Medan berubah? Pendeta harus berubah dulu. Halo? Kita bicara kota, jangan bicara tentang perut. Menangis bagi kota, tidak menangis bagi perut. Justru bayar harga dan berkorban, memberi. Mungkin bukan uang, kau lewat air matamu, doa, tenaga, pikiran. Amen.
Ini dulu yang harus kita ubah, saudara. Tuhan gak tertarik kita hanya sebatas jadi orang percaya, tapi kita gak pernah jadi orang kepercayaan Tuhan. Makanya gak heran Tuhan gak percayakan berkatnya buat Anda, karena mental kita masih gerombolan orang banyak. Tapi kalau mental kita mau berkorban memberi, Tuhan percayakan kepada saudara. Haleluya. Nah yang kedua adalah kelompok ahli Taurat nih. Orang-orang Farisi. Ini kelompok orang-orang yang menguasai firman. Saya mau berkata kepada saudara, Tuhan tidak pernah memerintahkan saudara menguasai firman. Tetapi Tuhan memerintahkan saudara supaya hidup saudara dikuasai oleh firman. Lukas 16 ayat 14 bilang gini. Kita baca sama-sama 2-3. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi. Hamba-hamba uang itu. Dan mereka mencemoohkan dia. Kalau Anda belum menang dengan keuangan, Anda masih dikontrol keuangan, berarti Tuhan Anda bukan Yesus, tapi Mamon. Sikap kita terhadap uang menentukan sikap kita terhadap Tuhan. Jangan bicara tentang kita hamba Tuhan, tapi kita diatur oleh uang. Kita dikontrol oleh uang. Saya mau kata sama saudara, uang itu kita butuh, nggak ada yang nggak butuh. Saya pun butuh. Siapa yang nggak butuh uang? Tapi jangan pernah jadikan uang segala-galanya dalam hidup saya dan saudara. Amin, saudara. Tuhan tahu hati kita loh, motivasi kita, tujuan kita. Dia mengenal. Orang lain kita bisa bohongi, yang hadir tempat ini kita bisa tipu, tapi Tuhan tidak pernah kita bohongi. Kita bilang kau hamba-hamba uang. Dan ternyata yang cilakanya, penghalang terbesar pertumbuhan gereja itu adalah roh agamawi. Gereja menjadi institusi yang paling terbelakang dari antara yang lain. Karena apa? Karena roh agamawi. Coba kita baca Matius 23:13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka. Makanya begini. Tuhan tuh gak pernah ada masalah dengan orang berdosa. Halo? Orang berdosa ketemu Tuhan, breakthrough. Bertobat. Tapi yang menjadi masalah sama Tuhan itu siapa? Ahli Taurat. Orang Farisi. Saya berdoa supaya pendeta-pendeta hamba Tuhan di tempat ini tidak menjadi orang munafik. Munafik itu apa? Muka nabi, pikiran kotor. Bangga dengan jabatan. Dengan gelar, titel. STH, sekolah tinggi hati. MTH, makin tinggi hati. Tapi saya percaya di sini nggak ada. Kita memandang orang kadang-kadang dari gelar. Saya enggak, saudara. Saya memandang orang dari dampak hidupnya. Bukan titel dan jabatannya. Tuhan gak tertarik dengan jabatan Anda. Dan sadarilah, semakin tinggi jabatanmu, semakin besar tanggung jawabmu di hadapan Tuhan loh. Ini roh agamawi ini penghalang terbesar untuk gereja kita bertumbuh. Jemaat kita semua adalah orang yang haus jabatan. Suka dengan gelar majelis. Ya berharap majelis itu bukan jadi manusia jelmaan iblis. Karena kita sendiri begitu.
Kita lantik mereka, habiskan jabatan itu. Dan yang luar biasa lagi, jabatan bisa jadi seumur hidup. Come on, Bapak Pendeta. Bukan jabatanmu yang penting, fungsimu. Nah inilah musuh terbesar kemunafikan, lebih berbahaya dari apapun, saudaraku. Kalau orang jatuh dalam dosa moral masih mudah nanganinya. Yang sulit adalah agamawi Farisi dan Taurat ini. Dengar firman aja dia coba lagi cari selidikin dulu tuh bahasa Yunaninya, Ibraninya bener gak nih Allah apa gitu. Gak masuk hatinya. Itu Alkitab cuman gotak-gatik di logika. Tapi gak sampai ke hati. Makanya hidup gak berubah. Contohnya adalah begini, saudaraku, Mahatma Gandhi, Bapak bangsa India, 1869 sampai 1948, saudaraku. Dia memiliki pengalaman spiritual menjadi pengacara di Afrika Selatan. Dan waktu itu Afrika Selatan hidup di masa yang namanya apartheid. Apa itu apartheid? Rasialis, saudara. Jadi gereja hanya khusus buat kulit-kulit orang putih. Orang Eropa. Jadi kalau di luar kulit putih nggak boleh masuk. Karena mungkin mereka berpikir terang dan gelap tidak bisa disatukan. Ya, ini kan agamawi sekali nih. Lalu saudaraku, ketika Mahatma Gandhi mengalami spiritual rohani yang luar biasa, ketika itu dia coba mempelajari kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. 4 Injil dia kuasa, dia pelajar. Dan dia sangat tertarik. Karena dia bilang begini, kalau seandainya Tuhan Yesus tidak pernah datang ke dunia ini, maka dunia ini akan ompong semua. Kenapa? Karena hukum dunia gigi ganti gigi. Kalau seandainya Tuhan Yesus tidak pernah datang ke dunia ini, maka dunia ini akan buta semua. Karena mata. Tapi Yesus berkata, kasihilah musuh. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya. Wow, itu dapat hikmat yang luar biasa. Mahatma Gandhi berkata, ini dia berbeda dari yang lainnya. Sehingga akhirnya dengan penampilannya, dengan kulit hitamnya, dia coba mencari Tuhan. Dia tahu bahwa orang Kristen kalau beribadah kemana? Gereja. Datanglah dia ke gereja, saudara. Dengan penampilan orang India kan. Kalau orang Barat pakai jas, pakai dasi. Saudara, kalau seandainya ada orang cacat, berpakaian jelek hari Minggu datang ibadah, seandainya Anda mau suruh masuk atau Anda suruh tengging itu? Puji Tuhan kalau masuk, saudara. Ya. Tapi ini Mahatma Gandhi diusir, saudara. Keluar dalam nama Yesus. Keluar. Sampai Mahatma Gandhi berkata, I like your Christ. I do not like your Christian. Your Christian are so unlike your Christ. Aku menyukai Yesus, tetapi sama sekali tidak dengan kekristenan. Karena kekristenan sama sekali tidak seperti Yesus. Jadi yang dunia tolak itu bukan Yesus, tapi diri kita yang ritual dan penuh agama. Halo? Amin, saudara? Sampai akhirnya Mahatma Gandhi membuat India merdeka itu gerakan Ahimsa, saudara. Bukan angkat senjata. Yang jajah India orang Inggris, agama Kristen kan? Dengan kekerasan. Tapi Mahatma Gandhi berkata, kasihi penjajah, ampuni mereka. Jadi India merdeka karena gerakan kasih dan pengampunan. Marilah saudara, tanggalkan semua titel kita, tanggalkan semua jabatan kita,
Kita sama-sama memiliki kasih yang memenuhi kita. Amin. Karena kasih yang mengikat kita. Katakan amin. Bukan doktrin. Jangan bicarakan doktrin. Jangan bicarakan dogma. Karena itulah penghalang kesatuan. Biarkan semua gereja mengekspresikan sesuai dengan masing-masing karunia dan talenta. Jangan kita menganggap pengajaran kita paling benar. Dengar, sampai hari ini nggak ada yang paling benar, karena Yesus yang paling benar. Kita tunggu aja nanti Yesus mana yang benar. Amin. Kita ribut masalah itu, lalu kita senang dengan banyak follower. Haleluya, saudaraku. Saya percaya gini, kenapa Tuhan buat perbedaan? Disitulah kita akan melihat kemuliaan Tuhan waktu perbedaan. Itu membuktikan bahwa Yesus tidak bisa kita pelajari. Haleluya. Kalau dia bisa kita pelajari, dia bukan Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Iya. Jadi kita tanggalkan itu semua, amin. Tanggalkan semua, mari kita bersehati dengan kasih mengikat kita. Sehingga gereja Tuhan bertumbuh, haleluya. Sehingga terjadi pertumbuhan di kota kita, katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan, katakan amin. Saudara mau terjadi pertumbuhan di kota kita? Tanggalkan semua keagamawian kita. Dan yang ketiga, prioritas Yesus adalah murid-murid sejati. Orang kepercayaan Yesus, saudara. Kita baca Matius 13 ayat 11 sampai 12. Jawab Yesus, coba kita baca 2-3. Kepadamu, siapa maksudnya? Murid-muridnya. Diberi apa? Untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga ataupun kerajaan Allah. Tetapi kepada mereka, siapa itu mereka? Orang banyak dan ahli Taurat tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan apa? Sehingga ia apa? Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Makanya begini saudaraku, kalau kita sungguh-sungguh murid, Tuhan akan percayakan kita dan kita akan berkelimpahan. Kata berkelimpahan di sini bukan hanya bicara materi, tetapi hidup yang produktif dan berbuah dan berdampak. Makanya kalau kita murid, hidup kita pasti berdampak. Tapi kita kalau ahli Taurat, gomel orang banyak, kita tidak akan berdampak hidupnya, saudara. Pastikan kita adalah murid-murid Yesus. Karena memang amanat agung Yesus dari awal, orang berdosa ditantang menjadi apa? Murid Kristus, orang kepercayaan. Matius 28 ayat 19 kita baca sama-sama. 2-3, karena itu ya, silakan Pak. Slide berikutnya. Karena itu, ya, pergilah, jadikan segala bangsa muridku. Jadi Anda pergi disuruh apa? Jadikanlah semua bangsa menjadi apa? Bukan simpatisan, katakan amin. Bukan menjadi orang awam, katakan amin. Tetapi menjadi apa? Murid. Bukan hanya jadi jemaat biasa, tapi jadi apa? Murid, saudara. Jadi jangan bangga kalau banyak orang datang percaya. Belum. Sudahkah mereka jadi murid? Itu yang penting. Amin, saudara. Jadikan mereka murid. Nah, saudara, makanya kalau kita bicara tentang murid, fokus kita apa? Ketaatan, bukan sekedar pengetahuan. Coba kita baca Matius 28-20a. Dan ajarlah mereka yang telah kuperintahkan kepadamu. Bukan Yesus bilang, dan ajarlah mereka supaya mereka banyak tahu. Jadi yang disebut supaya mereka diajar untuk melakukan apa yang perintahkan itu bukan pendalaman Alkitab, Pak. Karena untuk mereka bisa melakukan, mereka butuh model, teladan hidup. Kalau Anda berani jadi seorang hamba Tuhan,
Apalagi Anda bicara di mimbar, Anda harus berani berkata, ikutilah teladanku. Jangan bilang manusia nggak ada yang sempurna, betul. Tapi dengar, kekristenan bukan bicara impartasi pengetahuan. Tapi kekristenan bicara impartasi kehidupan dan teladan. Amen. Sehebat apapun kau kupas Alkitab, tidak akan membuat jemaatmu lebih taat. Jemaatmu akan taat ketika mereka melihat model dan teladan dalam hidupmu. Makanya kalau ditanya, Pak, modul pemuritan yang paling efektif apa? Enggak ada modul pemuritan yang efektif. Cuman teladan hidup. Kalau pendetanya jadi teladan dalam segala hal, jemaatmu akan menjadi jemaat yang taat. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Saudara ngomong perpuluhan tapi saudara sendiri nggak perpuluhan, sampai mati pun jemaatmu tidak akan perpuluhan. Anda mau jemaat Anda taat perpuluhan? Mulai dari Anda. Anda mau jemaat Anda tidak terlambat? Mulai dari diri Anda. Jangan mentang-mentang gembala datang seenak-enaknya, habis gitu duduk di depan lagi saudara, merasa nggak berdosa lagi. Lu mental kita harus menjadi mental prajurit, Pak. Prajurit itu menghargai waktu, kedisiplinan. Jadilah engkau seperti prajurit, katakan amin. Loh, jemaat Anda mau berkorban, mau bayar harga, dimulai dari kita. Anda mau khotbah tentang pengorbanan, sacrifice. Tapi kalau Anda sendiri nggak mau berkorban, Anda mentalnya upahan, yang nggak heran jemaatmu pun begitu. Karena begini, kondisi jemaatmu adalah cerminan gembalanya. Karena buah dari pohon. Jadi bilang, Pak, ayo kasih tahu, Pak, Bu, gimana sekarang kondisi jemaatmu? Itu adalah cerminan dirimu dan hidupmu, bilang. Jadi jangan salahkan, tapi introspeksi. Haleluya. Amin, saudaraku. Amin. Jadi ada nggak ada transport untuk transformasi kota, rela berkorban. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Untuk kesatuan, untuk memenangkan kota Medan, pas saya siap bayar harga. Jangan ditanya ada amponya gak? Saudara percaya nggak bahwa kalau kita serius melayani Tuhan, Tuhan lebih serius atas hidup Anda. Amin. Saya orang susah, saya orang yang kesulitan, saudara. Saya kuliah aja biaya sendiri, saya jadi kondektur di kota Jakarta, bangun pagi jadi cuci mobil, saudara. Tapi saya nggak pernah punya mental meminta-minta. Karena bagi saya lebih baik memberi daripada menerima. Amin, saudara. Halo. Karena Tuhan bertanggung jawab atas masa depan kita. Jangan khawatir. Karena Tuhan berjanji, kata, aku akan menyertai engkau sepanjang masa, sepanjang zaman. Artinya menyertai engkau bukan hanya engkau dilindungi dari yang jahat, tapi semua kebutuhanmu ketika engkau pergi untuk memuridkan orang lain, semua dicukupi. Nah, ternyata untuk menjadi seorang murid pada zaman itu nggak mudah, saudara. Menjadi murid seorang rabi pada masa Yesus pada zaman itu mereka harus melewati 3 level pendidikan. Nah, yang pertama adalah saudaraku, yaitu silakan Betsefer. Ini usia 5 sampai 10 tahun. Diajar oleh rabi di sinagog seperti pesantren, saudaraku.
Jadi mereka harus belajar wajib hafal 5 kitab Kejadian sampai Ulangan. Dan setelah lulus diseleksi ketat untuk dapat melanjut ke level berikutnya. Saya mau tanya sama saudara, siapa di sini di antara kita yang hafal Kejadian? Iya, sampai Ulangan. Ada yang hafal semua titik komanya? Berarti kita nggak ada yang lulus jadi murid rabi kalau kita ikut zaman itu. Halo? Betul? Dan setelah itu mereka akan mengikuti level berikutnya, itu Bet Midrash usia 10 sampai 15 tahun. Belajar seluruh perjanjian lama. Seluruhnya, Kejadian sampai kita main lagi. Makanya saudara, waktu saya ke Israel, itu orang-orang Yahudi itu luar biasa sekali. Kitab Taurat, enggak mereka buka, mereka sambil bermazmur, nyanyi, hafal saudara. Karena didikan mereka. Ini mereka wajib kuasai. Dan cara pembelajaran mereka itu menggunakan the power of question. Artinya begini, kalau ditanya maka memastikan muridnya itu kembali bertanya. Makanya Yesus selalu ketika ditanya dia apa yang lakukan? Kembali bertanya. Supaya apa? Supaya dia bukan sekedar copy paste, tetapi dia betul-betul memahami, mengerti makna dari apa yang diajarkan oleh Tuhan. Apa yang Alkitab katakan. Jadi akhirnya setelah lulus mereka memilih rabi yang memiliki kuk. Kuk itu bicara tentang penafsiran. Kuk itu bicara peraturan rabi yang mereka yakinin sanggup memikulnya. Itu kuk. Makanya Yesus bilang, kalau engkau mengikut aku, pikulah kuk. Dan kuk Yesus itu enak dan, kenapa kuk Yesus enak dan ringan? Karena kuk Yesus adalah kasih karunia. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Makanya kalau mengikut Yesus tuh rasanya luar biasa saudara. Karena bukan kita, tapi Yesus yang mengerjakannya dari dalam diri kita. Katakan amin. Nah jadi saudaraku, ketika itu mereka akhirnya masuk ke level berikutnya, itu Bet Talmud. Silakan. Ini belajar dengan hidup bersama sebagai murid rabi. Ini yang disebut dengan Talmidin saudaraku. Usia 15 sampai 30 tahun saudara. Jadi rabi menyeleksi dengan ketat apakah murid tersebut sanggup memikul kuknya. Dan merupakan satu kehormatan terbesar dapat terpilih menjadi Talmidin. Jadi murid dalam bahasa Ibrani itu adalah Talmidin saudara. Dan ketika rabi itu melihat dia mampu, dia sanggup, maka rabi itu akan berkata, mari ikutlah rabi. Nah ketika rabi itu berkata mari ikut, berarti rabi itu percaya murid ini bisa seperti rabinya. Nah itu dalam bahasa Ibraninya saudaraku. Nah jadi pada masa itu menjadi murid itu nggak mudah. Amin. Nah kalau kita lihat murid-murid Yesus itu orang-orang Yahudi keturunan Galilea yang di kasta rendah saudara. Nggak dianggap. Makanya kerja mereka apa? Nelayan. Ya kan saudara. Nah pada masa itu saudaraku, menjadi murid seorang rabi itu impian semua orang. Menjadi murid seorang rabi itulah sebuah cita-cita semua orang tuanya saudaraku. Nah tiba-tiba ada seorang rabi yang bernama Yesus datang saudaraku di dalam Markus 1 ayat 16 sampai 18. Kita baca sama-sama 2, 3. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea dan Andreas saudara Simon, sebab mereka penjala ikan, Yesus berkata kepada mereka, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saya mau tanya, apakah murid-murid pengangguran masa itu? Enggak kan? Ada pekerjaan kan? Mereka punya istri? Iya. Mereka punya anak? Yes. Tapi kenapa mereka akhirnya segera mengikut Yesus menurut saudara? Itu adalah panggilan yang mulia saudara. Dari apapun juga. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Sekalipun presiden, sekalipun artis, sekalipun orang terkaya sekali dunia ini saudaraku, kalau dia bukan murid, enggak ada artinya.
Tapi mungkin profesi kita hanya sebagai saudaraku, mungkin security, satpam atau apapun. Tapi kalau kita murid itu panggilan mulia. Makanya waktu Yesus bilang gini, hei Andreas, hei Simon, hei Petrus, Yohanes, ikut aku. Wow, mereka nggak saudaraku, ibarat seperti kayak siang disambar petir, wah gitu saudara. Saudara bayangkan gini aja, saudara, saya percaya bahwa kita sangat senang kalau anak kita bisa jadi Indonesia Idol kan? Halo? Kalau saudara lihat seleksi Indonesia Idol ketat nggak? Iya. Ini anak kita berdoa bisa jadi Indonesia Idol. Tapi sayangnya di tingkat RT pun udah kalah. Lalu tiba-tiba datanglah Agnes Monica ke rumah saudara. Tok. Anda sebagai orang tua pasti kaget kan? Kenapa Agnes Monica datang ke sini? Lalu Agnes Monica bilang, anakmu akan kujadikan Indonesia Idol. Bisa pingsan saudara. Betul nggak? Nah ini saudara bayangkan posisi murid-murid itu kayak gitu. Mereka mau jadi murid seorang rabi tapi tidak bisa. Tapi tiba-tiba seorang rabi yang top luar biasa merekrut dia, mari ikut aku. Wow, mereka nggak menunda, kata Alkitab mereka segera meninggalkan saudaraku pekerjaannya, meninggalkan saudaraku semuanya. Dia mengikut Yesus Rabi. Karena menjadi murid adalah sebuah panggilan mulia dan kehormatan saudara. Amen. Dan saudara, dalam bahasa Yunani murid itu adalah matetes, ya, yang artinya yang pertama adalah pengikut saudara. Ya, ini orang yang mengikuti pribadi orang tersebut kemanapun ia pergi. Bukan hanya mengikuti ajarannya, tetapi pribadinya. Jadi kalau kita mengikuti Yesus, bukan sekedar kita mengikuti ajaran, tapi kita mengikuti pribadi Yesus. Di mana kita berada di situ Yesus ada, katakan amin. Di mana Yesus berada di situ kita ada, katakan amin. Nah yang kedua, mengikut Yesus itu artinya apa? Magang. Apa itu magang? Orang yang mempelajari segala hal dalam kehidupan lewat praktek langsung bersama siapa? Jadi kekristenan bicara tentang apa? Praktek firman, Pak. Katakan amin. Kekristenan bicara tentang apa? Melakukan firman, katakan amin. Saudara mau belajar untuk mengasihi dan mengampuni? Siapa yang mau belajar mengasihi dan mengampuni? Haleluya. Berdoa supaya ada orang yang menyakiti hati Anda. Karena kalau tidak ada yang menyakiti, Anda gak akan pernah belajar mengampuni. Betul gak saudara? Jadi bersyukurlah kalau ada orang yang seringkali menjengkelkanmu, saudaraku, membuat kau kesal. Berarti Tuhan mau kau praktek sabar. Jangan ditengging orang itu, saudara. Amin, pendeta. Nah, jadi saudara, mengikut Yesus itu enggak berat. Kenapa enggak berat? Karena orang-orang di masa itu, saudara, ya, rabi itu ada di depan mereka, kiri kanan, saudaraku, di belakang mereka, tetapi rabi kita ada di dalam hati kita. Makanya Yohanes 15 ayat 5 bilang gini, kita baca sama-sama 2, 3. Akulah dan kamulah, barang siapa tinggal dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku. Jadi kekristenan itu inside out, saudara. Dari dalam terekspresi keluar. Bukan dari luar masuk ke dalam. Itu agama. Tapi kekristenan, Yesus yang ada di dalam kita, rabi kita, terekspresi keluar melalui hidup saya dan saudara. Haleluya. Jadi pastikan ketika orang melihat saudara, mereka melihat Yesus, bukan hantu. Katakan amin. Amin, saudaraku. Dan dengar baik-baik, saudaraku, ini artinya Yesus percaya sekali sama saudara. Yesus percaya bahwa suami saudara bisa serupa dengan Kristus.
Katakan sebelahmu, Yesus percaya sama saya. Kalau saya bisa serupa Kristus. Amin. Jadi jangan bilang lagi pendeta juga. Katakan amin. Kita semua bisa serupa dengan Kristus. Katakan bisa serupa dengan Kristus. Kenapa? Karena Yesus percaya. Masa saudara nggak percaya? Yesus saja percaya. Yesus tinggal dalam kita. Dan kita tinggal dalam Yesus. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita, saudara. Kita mau berdoa pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan lagu bukan dengan barang yang fana. Kau menebus dosa kami Tuhan. Tapi dengan darah yang mahal. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan.